guru penggerak. Ya, pada Pak Debbie, ini guru hebat kita untuk Kabupaten Sintang. Ya, terima kasih, selamat datang di SDN 27 Pernis. Selamat bergabung juga, sudah memilih kami sebagai sekolah pendamping ya, ya. Sekolah model. Hanya sekolah model, mungkin Bapak Ibu gurunya juga akan dijadikan model oleh Pak Debbie. Ya, baik, yang saya banggakan juga rekan-rekan guru SDN 27 Pernis, adik-adik mahasiswa baik dari STKIP, STTIS kan? Iya, betul. Terus dari STTK. Iya. Di sini ada 3 fakultas yang ada di Kabupaten Sintang yang magang di SDN 27 Pernis selama 6 bulan ke depan sampai bulan Desember. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita pada hari ini bisa berkumpul bersama 2 rekan guru hebat ini, dan mereka nanti akan menjelaskan. Terima kasih untuk mempersingkat waktu. Saya serahkan kepada Pak Debbie, dipersilakan. Salah. Berarti lampu? Nah, memang ada tuh. Kilometer 1. Sambil apa ibu ngangkat materi Pak Debbie ya. Pembelajaran kopi, untung nggak sianida, ini sinergi. Dan hampir salah baca nanti kan pembelajaran kopi sinergi. Kalau sianida itu lebih mematikan. Jadi Pak Debbie tidak mematikan kan? Ya. Sudah fotonya. Apa itu harus berdiri sebentar, foto sekejap. Ya Pak Debbie. Sebenarnya Ibu malu kalau foto berdiri itu karena pengembangan badan yang makin berkembang, coba yang lain yang berkembang lebih bagus ya Pak Debbie. Ini badannya yang banyak berkembang. Ya. Ibu malah Ibu pindah ya di sini biar materi kepala rasa-rasa kesemuran ya. Ya, dokumentasi mana dokumentasi? Foto kami dulu. Bulan-bulan ada dua ya. Kalau
Udah kan terbuka. Udah kalau plan buka, no ibu ano nen kuat tuh budi kami dulu. Udah. Tidak dua. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala SD Negeri 27 Gernis, Ibu Romana, yang telah memberikan waktu untuk kami berdua berbagi praktik baik terkait pembelajaran berbasis TIK dalam program Pembatik tahun 2024. Jadi kami di sini adalah berbagi praktik baik terkait program Pembatik karena kami berdua adalah 30 besar pembatik tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024. Nah, jadi salah satu misi kami itu adalah berbagi praktik baik itu di sekolah tempat kami bertugas maupun sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Sintang khususnya. Baik Bapak Ibu, di sini kami tidak lama, kami di sini hanya berbagi bagaimana sih pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Ya, jadi di sini kami tidak membahas terkait bagaimana nih membuat pembelajaran menggunakan aplikasi, tidak. Cuma bagaimana kami ini berbagi pemanfaatan TIK itu dalam salah satu model pembelajaran yang di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nah jadi pada pagi hari ini saya mau berbagi praktik baik yang saya beri judul adalah pembelajaran kopi sinergi, ya, yang artinya adalah implementasi pembelajaran kolaborasi penggunaan MPI dan inovasi pemanfaatan ragam platform digital. Nah, jadi kita bagaimana nih pemanfaatan beragam platform digital di dalam pembelajaran. Nah, jadi latar belakang saya Bapak Ibu untuk merancang pembelajaran berbasis TIK adalah mengkolaboratifkan pemanfaatan MPI serta pemanfaatan beragam platform digital dengan pembelajaran model PBL atau Problem Based Learning. Ya, kemudian saya juga melakukan pendekatan diferensiasi Bapak Ibu. Nah, karena di sekolah saya khususnya di SD 16 PAUD, ya, peserta didik saya itu di kelas memiliki perbedaan kemampuan. Ya. Kemudian minat, gaya belajar mereka dan kebutuhan belajar. Nah, jadi sangat kompleks sekali yang terjadi di kelas saya. Ya. Kemudian melihat situasi seperti itu, makanya saya mencoba untuk merancang pembelajaran berbasis TIK untuk memenuhi kebutuhan mereka itu yang berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa tahapan Bapak Ibu dalam bagaimana sih saya mengimplementasikan TIK dalam di kelas. Yang pertama itu saya mengawali pembelajaran itu dengan asesmen diagnostik Bapak Ibu. Nah, jadi untuk sekarang ini Bapak Ibu, kita sebagai guru itu harus melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Dengan kita melakukan asesmen diagnostik, jadi kita bisa tahu nih bagaimana ini kebutuhan belajar siswa kita, bagaimana ini tercapai nanti mereka dalam belajar, ya. Kemudian bagaimana kira-kira gaya belajar mereka. Jadi kita tuh butuh melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Nah, di sini saya memaparkan platform digital ya seperti Quizzes, Kahoot, Microsoft Form dan lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, kemudian pada tahapan kedua, di sini guru akan menyiapkan bahan atau sumber belajar dengan sesuai dengan gaya dan minat belajar mereka sesuai hasil asesmen diagnostik tadi. Nah, di sini saya menggunakan MPI Bapak Ibu. Untuk pada pertemuan hari ini kita tidak bahas MPI-nya, cuma bagaimana kita mengimplementasikannya saja Bapak Ibu. Kemudian tahapan ketiga itu adalah asesmen formatif. Ya. Jadi asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini untuk kita
guru ya wajib melakukan asesmen formatif ini. Tujuannya untuk melihat seberapa banyak ya pengetahuan yang didapat oleh peserta didik ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian yang pada tahapan keempat di sini adalah melakukan refleksi. Nah, di sini biasanya saya menggunakan Padlet, Bapak Ibu. Nah, jadi saya pada hari ini mencoba berbagi ini bagaimana inovasi pembelajaran dengan salah satu model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning yang berbasis TIK. Nah, jadi pada setiap sintak model pembelajaran ini saya melakukan inovasi pembelajaran sintak tersebut dengan kolaborasi dengan TIK. Ya, pada sintak pertama itu ada orientasi masalah. Nah, seperti kita ketahui pada pembelajaran PBL ini pertama yang kita lakukan itu adalah memperkenalkan masalah yang kompleks, yang relevan sesuai dengan topik yang kita bahas di kelas kita, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk memperkenalkan masalah itu bisa kita menggunakan fakta yang ada di lingkungan sekitar peserta didik kita, ya bisa kita adopsi dari video-video maupun bisa kita adopsi dari gambar. Nah, saya itu sudah merancangnya dalam sebuah MPI, Bapak Ibu. MPI itu adalah multi media pembelajaran interaktif. Ya, jadi saya sudah sematkan di sana di awal MPI tersebut, di sana itu permasalahan kontekstual sesuai dengan topik yang kita bahas pada hari tersebut. Nah, kemudian pada sintak kedua, pengorganisasian belajar. Nah, di sini saya mencoba membagi peserta didik itu dalam bentuk kelompok misalnya. Ya, nah kelompok ini kita tidak bisa membagi mereka itu sembarangan, Bapak Ibu. Ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Ya, tidak semua siswa kita mungkin yang suka membaca, tidak semua siswa kita yang mungkin yang suka melihat gambar, tidak semua siswa kita mungkin yang suka lihat video. Nah, jadi di sana kita itu mampu menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi konten, Bapak Ibu. Ya, nah di sini saya menggunakan selain MPI, saya di sana menggunakan kuisis Kahoot ya, yang saya gunakan untuk asesmen diagnostik pada awal pembelajaran tadi. Nah, kemudian pada sintak ketiga di sini adalah penyelidikan mandiri atau kelompok. Nah, disinilah yang poin utama kita dalam pembelajaran. Ya, ketika tadi ada permasalahan yang muncul, kemudian kita suruh peserta didik kita tuh untuk berdiskusi. Nah, jadi mereka tuh nanti mengeksplor dari MPI, Bapak Ibu. Di sini saya membuat MPI ya. Mungkin Bapak Ibu yang ikut PPG mungkin di sini ada. Nah, jadi ketika kita ya Kusuma mungkin ya gitu. Nah, di sana kan bisa ketika kita buka PMM misalnya, di sana kan ada instruksi bagaimana perkuliahannya gitu. Nah, jadi seperti itu rancangan MPI yang saya buat itu menggunakan Lumi, Bapak Ibu. Nah, MPI ini banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan ya, seperti Canva ya, bisa SHC, bisa Genially atau Articulate Storyline. Ya, jadi mereka itu masing-masing itu berbeda-beda. Itu Canva beda lagi bentukannya, Lumi berbeda, SHC ini juga berbeda dia. Ya, jadi dari semuanya itu menarik semua, ya bisa meningkatkan interaktif peserta didik dalam belajar. Kemudian yang keempat itu adalah pengembangan dan presentasi. Nah, tentunya setelah mereka berdiskusi, pasti mereka akan menyampaikan hasil diskusi mereka di depan kelas atau di depan kelompok lain. Nah, di sini biasanya saya sudah merancang untuk mereka presentasi itu menggunakan Canva biasanya, Bapak Ibu. Jadi di Canva itu sudah saya buatkan di sana misalnya kolom teks atau sudah saya sediakan gambar-gambar atau foto-foto sesuai dengan hasil diskusi mereka. Kemudian pada yang sintak kelima itu analisis dan evaluasi. Nah, di sini juga kita memanfaatkan platform teknologi, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sematkan dalam MPI. Nah, jadi di MPI itu bisa kita desain untuk evaluasi. Ya. Biasa selain di MPI saya juga menggunakan kuisis seperti Kahoot dan lain-lainnya. Nah, kemudian pada tahapan terakhir atau sintak terakhir itu adalah refleksi dan umpan balik. Ya, mungkin di gambar-gambar itu di bawah ada semua ya, Bapak Ibu ya. Ketika mereka misalnya melakukan refleksi, saya di sini menggunakan Padlet.
Ya, jadi sebelum pembelajaran itu saya sudah membuatkan beberapa pertanyaan terkait dengan umpan balik mereka. Ya, pertanyaan itu bisa misalnya bagaimana pendapat mereka terkait materi hari ini mungkin, ya, bagaimana penggunaan medianya, ya, bagaimana kerjasama kelompoknya. Jadi mereka bisa melakukan refleksi dan umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah inovasi pembelajaran kolaboratif yang memanfaatkan MPI dan berbagai platform digital sangat memudahkan kita guru dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ya, jadi bukan berarti teknologi itu akan menggantikan kita di kelas, tidak Bapak Ibu. Ya, cuma teknologi itu hanya sebagai alat bantu kita guru. Ya, jadi jangan beranggapan teknologi serahkan aja anak-anak, tidak. Ya, tetap kita yang akan mengendalikan proses pembelajaran, ya. Cuma kita memanfaatkan teknologi ini hanya sebagai alat bantu, mempermudah kita, ya, untuk memenuhi beragam kebutuhan cara belajar siswa kita. Dan kita tidak bisa, ya Bapak Ibu, memaksakan siswa kita kalian harus baca semua atau kalian harus lihat video semua, itu tidak bisa. Ya, karena jangankan murid kita mungkin guru saja mungkin memiliki perbedaan masing-masing dalam pemahaman sesuatu materi. Ya, mungkin ada yang suka lihat video, mungkin ada yang lihat gambar atau membaca artikel mungkin. Begitu juga dengan murid kita. Jadi di sini kita memanfaatkan teknologi ini, ya, untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan kolaboratif. Nah, mungkin itu saja yang praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, khususnya di SDN 27 Gernis, ya, yang berbasis TIK. Ya, jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu melakukan inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Anung praktek baiknya. Dari saya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diizinkan untuk melakukan praktek baik di sini, walaupun kita berbeda jenjang, berbeda fase istilahnya gitu ya. Tapi saya harapkan praktek baik yang saya lakukan kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga bisa diadaptasi, tentunya dengan melakukan sedikit penyesuaian sesuai dengan fasenya seperti itu. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya adalah Anum Astuti, saya mengajar di SMK Sepau, saya mengajar jurusan perkantoran. Oke, nah kegiatan berbagi praktik baik ini saya kemas dalam Langkau Uma Perenggi. Jadi kepanjangannya adalah langkah kolaborasi untuk maju bersama dengan Perenggi, pembelajaran dengan teknologi. Itu kepanjangannya. Perenggi buah Perenggi. Nah, ini lebih sedap lagi nih. Kali ini saya menyajikan Perenggi sambal, pembelajaran dengan teknologi menggunakan stasiun pembelajaran. Sambalnya itu adalah stasiun pembelajaran. Jadi pembelajaran dengan stasiun pembelajaran ini adalah kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan membagi ke beberapa stasiun atau beberapa pos gitulah. Nah, nanti siswa melakukan kegiatan sesuai dengan stasiunnya tersebut. Kenapa saya memilih Perenggi sambal? Karena yang pertama murid-murid SMK itu beragam. Jadi macam-macam mereka dengan latar belakang, tingkah pola dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah untuk lebih meningkatkan keterlibatan siswa. Ini saya yakin kalau di sini anak-anaknya masih aktif semua, tidak ada yang bisa diam. Nah, ketika sudah ke SMK,
Mereka jadi pendiam semua Bapak Ibu. Duduk di kelas, lihat kita, tapi dia tidak ada di kelas, tidak tahu apa yang dipikirkan. Itu kalau di SMK saya, di SMK kami seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu yang ketiga adalah siswa kami sebagian besar, bukan sebagian besar, hampir semuanya adalah generasi Z. Generasi Z itu mereka sudah fasih memegang teknologi, megang HP-nya gitu. Nah, untuk prosesnya yang pertama adalah perencanaan. Saya rencanakan mau bikin stasiunnya berapa, modul ajarnya, materinya, lalu yang kedua adalah membuat aset stasiun. Jadi di stasiun itu mereka suruh ngapain, apa yang diperlukan itu saya siapkan di situ. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaannya, saya kasih ke anak-anak di kelas, dan yang keempat adalah refleksi. Nah, untuk perenggi sambal ini, sambalnya saya bikin 4 macam. Yang pertama adalah sambal guru, stasiun guru. Yang kedua stasiun game. Yang ketiga stasiun diskusi. Yang keempat adalah stasiun praktik, karena SMK kan jadi harus praktiknya juga harus dilakukan gitu. Tidak hanya teorinya saja. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ingin menerapkan stasiun pembelajaran ini, mungkin bisa dikurangi stasiunnya sesuai dengan fasenya gitu. Nah, untuk yang pertama adalah stasiun 1. Pada dasarnya stasiun 1 ini untuk memfasilitasi anak-anak yang kalau belajarnya harus dijelaskan dulu. Jadi karena ini sudah di SMK kan, mereka sudah pandai baca, saya suruh mereka eksplorasi, baca-baca materi. Saya buatkan juga materinya pakai Canva gitu, mereka baca. Kalau ada yang tidak dipahami baru mereka tanyakan ke saya jelaskan. Setelah itu ini saya menjelaskannya semuanya dulu, belum saya bagi kelompoknya. Setelah itu kalau sudah selesai baru tiap kelompok. Jadi untuk pembelajaran sambal ini membagi siswa sesuai dengan stasiunnya, atau bisa juga tanpa kelompok. Cuma saya rasa kalau tanpa kelompok, kalau anaknya banyak, nah itu mungkin kita bisa repot ngawasinya. Nah kalau kelompok kan ngawasin segerombolan satu gitu kan lebih enak. Nah setelah saya menjelaskan, setelah selesai, saya suruh mereka menempati stasiunnya. Yang kelompok 1 tetap di sini, yang kelompok 2 ke stasiun 2, kelompok 3 ke stasiun 3, kelompok 4 ke stasiun 4. Nah itu stasiunnya kita pakai di dalam kelas aja biar tidak kemana-mana. Yang di stasiun 1, kegiatan mereka adalah ngerjakan asesmen formatif pakai kuisis saya buatkan. Ini nanti kalau di MPI-nya kita klik itu nanti kita langsung ke kuisis. Nah ini kegiatan yang mereka lakukan, saya sedang menjelaskan. Itu yang di bawahnya adalah kuisnya, saya buat pakai kuisis. Lalu di stasiun kedua ini adalah stasiun game. Anak-anak kita ini kalau diajak main ngegame, apalagi yang sudah anak SMK tuh, itu suka sekali. Nah jadi saya buatkan game mencari kata-kata, mereka suruh nyari sebanyak mungkin. Nanti ini gamenya saya buat pakai word wall. Nah ini kegiatannya, itu tampilan gamenya, nyari kata di situ. Lalu yang ketiga adalah stasiun diskusi. Stasiun diskusi ini saya kasih soal, mereka saya suruh berdiskusi lalu menjawab soalnya itu. Ini saya bebaskan nanti mereka mengumpulkannya, boleh pakai Google Form, boleh pakai tulis tangan, boleh pakai suara, baik itu rekaman suara atau laporan saja. Bu, tadi kami bahas gini, jadi solusinya adalah seperti ini. Nah, itu diperbolehkan Bapak Ibu guru. Nah, ini kegiatannya, ini untuk yang mengumpulkan pakai Google Form. Lalu yang terakhir adalah stasiun 4, stasiun praktek. Nah, di stasiun praktek ini kebetulan materi saya kemarin adalah penyimpanan dokumen digital. Jadi saya minta mereka untuk mengalih mediakan dokumen jadi bentuk digital. Prakteknya Ken. Ini saya tidak menggunakan aplikasi, mungkin hanya aplikasi dan scanner itu saja. Saya bawakan scannernya ke kelas, saya pinjamin laptop, mereka mempraktekkan secara giliran. Nah, ini mereka lagi prakteknya Ken. Lalu ini adalah
refleksi dari siswa, feedback siswa. Nah, mereka rata-rata ketika diajak belajar seperti ini seru, kata mereka. Tuh, karena kan tidak melulu mereka duduk dengarkan kita menjelaskan, suruh nyatet, suruh ngerjakan soal gitu. Dengan adanya berbagai macam aktivitas ini mereka jadi lebih tertarik gitu. Ini kalau Bapak Ibu ingin melihat proses pembelajarannya, Bapak Ibu bisa lihat di channel saya di YouTube, atau cari saja di YouTube pakai kata perenggi gitu, nanti muncul ini. Nah, yang terakhir adalah refleksi. Dari perenggi sambal yang saya terapkan tadi, rupanya kita bisa sudah langsung menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ke siswa. Baik itu diferensiasi konten, diferensiasi prosesnya, ataupun diferensiasi hasil. Lalu yang kedua adalah anak-anak lebih berpartisipatif, lebih semangat dalam belajar. Dan yang ketiga, anak SMK yang sebesar itu rupanya banyak yang belum memahami dirinya sendiri. Di awal tahun pembelajaran, saya nanya, kalian belajarnya gimana? Sukanya kalau belajar gimana? Saya tanya seperti itu. Ada yang jawab sambil membaca, sambil dengar musik, sambil tidak tahu, ada yang jawab seperti itu. Artinya kan mereka belum mengenal gaya belajar mereka sendiri gitu. Nah, dengan menerapkan sambal perenggi ini, mereka jadi bisa mengenal gaya belajar mereka sendiri. Apakah mereka kinestetik kah, audio kah, audiovisual kah, maksudnya apakah mereka paham kalau mendengar penjelasan dari guru, atau mereka paham kalau praktek langsung, atau kalau sambil main gitu, atau harus dikawankan temannya. Nah, seperti itu, jadi mereka lebih paham. Oke, nah sekian saja presentasi dari saya. Semoga bisa diambil sisi positifnya, bisa diadaptasi. Jika ada kekurangan, itu adalah datangnya dari saya. Jika ada kelebihan, saya cuma punya kelebihan berat badan aja. Terima kasih, selamat pagi. Sama ya Pak Devi, kelebihan berat badan. Oke, kita lanjut sesi apa? Sesi nyanyi. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Devi dan Bu Anum yang sudah berbagi praktek baiknya kepada kami semua. Walaupun hanya singkat, tetapi sangat berarti dan bermanfaat bagi kami. Singkat tetapi langsung pada poinnya, dan saya juga tadi sampai lumayan juga ya serius baca-baca. Wah, luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Pak Devi dan Bu Anum. Terima kasih atas berbagi praktek baiknya. Mohon maaf atas kekurangan kami, pelayanan kami sebagai tuan rumahnya ya. Iya, baik. Seandainya nanti ada tugas selanjutnya, masih ada Pak Devi? Bu Anum, ada tugas selanjutnya nanti? Iya, tanda tangannya. Oke. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan materi yang luar biasa untuk kami. Ini Pak Devi oleh-olehnya. Foto? Iya. Oke, kita maju ke background. Background kami